Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu 30 Mei 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Bapak Jadesmond Saragih MTol sebagai pembawa firman Tuhan. Liturgus dan pendeta pendamping Pendeta Ina Sisani SSN. Pembacaan Alkitab dan pembacaan warta jemaat oleh saya sendiri Wihandri. Pemusik oleh Saudara Ian Anjuanu. Diundang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat Nyonya Egahni S. Bahat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 19 WIB. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua baik, sehat, dan tetap penuh pengharapan kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah dan subtema kita adalah kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, warga jemaat GKE dimanapun berada, terkhusus GKE DKI Jakarta. Biarlah kita boleh merendahkan diri kita, merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita sehingga kita mampu mengarahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu, biarlah kita semua boleh menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita saat ini sedang sakit, sehat, tetaplah bersukacita. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Roh penghibur ketiga
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita datang ke hadirat Allah dengan membawa setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesedihan, tetapi Tuhanlah yang menghibur kita. Karena itu, ingat akan nama Yesus. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri, mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan juga mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja hati kami. Saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, menyatakan pujian syukur kami atas segala kebaikan, atas segala belas kasih yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ungkapan syukur kami nyatakan kepadamu dengan penuh sukacita ini, berkenan di hadapan-Mu. Seraya kami menyadari akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam hari-hari hidup kami. Kami memohon ya Tuhan pengampunan-Mu atas dosa dan salah kami, sehingga kami layak di hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami.
kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para rapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada orang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduskanlah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu. Di rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ya Desmond Saragih MTO, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, pada minggu hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami kembali memohon pertolongan Tuhan agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, dengan penuh ketenangan. Berikan kami hikmat, pertolongan dan sukacita agar kami dapat menghayatinya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah para pendengar, jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Berikanlah ketenangan dalam batin mereka dan sukacita ketika merenungkannya. Ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Injil Yohanes pasal ketiga ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh yang akan saya bacakan berikut. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang ulama Yahudi, pemuka di tengah masyarakat pada waktu itu. Dan dia juga seorang yang berasal dari kelompok Farisi yang amat disegani. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya lah untuk menjadi pengajar bagi orang-orang Israel ketika itu. Ia mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang luar biasa. Namun, dalam Injil Yohanes orang penting ini dicatat mendatangi Yesus pada malam hari, sebagaimana bisa kita baca pada pembukaan bacaan kita hari ini. Mungkin sekali ia melakukan hal demikian karena ia takut terhadap orang-orang sebangsanya atau golongannya. Ia khawatir simpatinya kepada Yesus diketahui orang banyak, dan posisinya sebagai pemimpin agama ada dalam bahaya. Kita tahu dari keterangan Injil Yohanes bahwa ada banyak orang percaya kepada Yesus setelah mereka melihat tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang telah diadakannya. Tampaknya termasuk di antara orang-orang itu adalah Nikodemus. Akan tetapi, apakah dia menyadari beriman kepada Yesus lebih daripada sekedar percaya
karena tanda-tanda yang telah dilihatnya. Bacaan kita hari ini merupakan bagian pertama dari percakapan lebih lanjut dengan Tuhan Yesus. Temanya berhubungan dengan lahir kembali. Tokoh penting seperti Nikodemus ini bukanlah tanpa alasan digunakan dalam Injil Yohanes untuk menjelaskan setidaknya dua hal penting. Pertama, hanya orang berkuasa atau berpendidikan seperti dia yang cenderung resisten atau menolak untuk lahir kembali. Orang yang telah melalui pendidikan tinggi disebut sebagai orang yang telah lahir baru. Lahir kembali adalah desakan bagi semua orang, tidak terkecuali. Kedua, kebutuhan untuk percaya tampaknya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Percaya karena tanda-tanda mukjizat Tuhan Yesus hanyalah tahap awal. Dialog dengan Nikodemus mempertegas apa yang sudah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa Tuhan mengenal isi hati manusia. Dikatakan pada bagian pendahuluan dari cerita atau percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, tepatnya di pasal kedua, kalau kita mencoba untuk membaca lebih jauh ke belakang, di pasal 2 ayat 24 disebutkan bahwa Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Pretensi apapun yang ada pada diri manusia tidak pernah tersembunyi dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang ulama atau guru umat, Nikodemus semestinya memahami apa yang dimaksud oleh Yesus ketika ia mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita bisa baca di ayat 3. Ternyata posisinya sebagai seorang pemuka agama bukan jaminan bahwa ia mengetahui jalan kebenaran. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 18 disebutkan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, jika demikian, lahir kembali menandakan kemanusiaan yang baru, kemanusiaan yang rohani, bukan kemanusiaan fisik, kemanusiaan alami yang dibayangkan oleh Nikodemus. Mengapa hal ini penting, saudara-saudaraku? Karena untuk dapat melihat, untuk mengalami Tuhan, seseorang harus meninggalkan kemanusiaan yang lama dan lahir baru sebagai manusia rohani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kali kita menilai kualitas hidup seseorang dihubungkan dengan latar belakang atau pendidikan yang dimilikinya. Kata-kata seperti kebodohan, tidak berpendidikan, dan lain sebagainya telah menjadi kosakata yang sering kita pakai untuk menghakimi orang lain. Dan lebih jauh lagi, orang yang berkuasa, orang yang punya kedudukan, cenderung mengendalikan dan merendahkan sesamanya. Bagi sebagian orang, keadaan yang menguntungkan diri mereka melalui kekayaan, kuasa, jabatan, dan pendidikan dipandang sebagai berkat dan karunia Tuhan. Namun, hal itu jelas keliru. Sebab itu, orang-orang demikian membutuhkan lahir baru. Kita bersama-sama bisa melihat bahwa lahir baru rupanya merupakan tuntutan bagi setiap orang. Namun dalam hal ini ada desakan yang lebih tegas bagi orang-orang yang telah mengalami atau memiliki privilege yang lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya privilege lain, seperti seorang Nikodemus. Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran kembali dalam arti kelahiran baru yang hanya dimungkinkan oleh kuasa roh. Lahir kembali di sini adalah lahir dari atas. Di bawah, manusia mencari dan memberlakukan kuasanya sendiri. Akan tetapi di atas, kuasa Tuhan yang berkuasa.
Hal ini penting karena manusia tidak pernah dapat memenuhi tuntutan Allah dengan kemampuannya sendiri, dengan segala privilege yang dia milikinya. Jika demikian, sikap terbaik yang dapat kita lakukan adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan kemauan yang jujur untuk senantiasa dikuasai, dipandu oleh Roh yang ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak Nikodemus lainnya di antara kita yang datang kepada Yesus setelah melihat tanda-tanda dan kuasa-kuasanya. Namun kepercayaannya masih sangat terbatas, sebab ia datang pada malam hari, karena baginya masih ada bayang-bayang dan kebutuhan tentang nama baik, tentang kekuasaan. Malam hari juga dapat dipahami sebagai simbol kegelapan yang menguasai hidup seseorang. Ada banyak orang seperti dia pada waktu Injil Yohanes ditulis. Orang-orang seperti ini memilih untuk percaya dalam hati saja, tetapi masih menjaga jarak agar tidak mengalami penderitaan atau aniaya. Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Ada undangan bagi kita agar setiap orang seperti mereka harus berani mengambil sikap dan menghadapi konsekuensi ketika menerima Kristus sebagai juru selamat. Hanya melalui perjumpaan yang mengubah hidup dengan Yesus, kegelapan itu digantikan oleh terang. Dan sang terang itu sendiri, dialah yang mampu mengubah kegelapan yang membayangi Nikodemus dan Nikodemus lainnya. Dalam Injil Yohanes, percaya karena mukjizat merupakan salah satu langkah atau model beriman. Ada banyak yang percaya karena telah melihat karya Tuhan Yesus. Namun, beberapa kali diungkapkan betapa terbatasnya peran tanda-tanda atau mukjizat tersebut dalam menuntun manusia kepada iman yang sejati. Contohnya, dalam peristiwa yang tercatat dalam pasal 5 Injil Yohanes, dalam peristiwa di serambi kolam Bethesda, orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia malah pergi untuk menyerahkan Yesus kepada pemuka-pemuka Yahudi. Kita bisa melihat tampaknya penyembuhan yang dialaminya hanya mengubah kondisi fisiknya, tetapi tidak hatinya, tidak hidupnya. Begitu banyak, tak terhitung banyaknya orang yang telah mengalami kemurahan hati Tuhan, tetapi tidak siap untuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dalam iman. Mereka lebih memilih kedudukannya, nama baiknya, kekayaannya, dan prinsip-prinsip pribadinya. Manusia memang cenderung menyelamatkan diri dari masalah. Sementara itu, iman kepada Kristus seringkali memperhadapkan kita dengan dunia yang membenci bahkan mendera kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lahir kembali dari Allah berarti juga mengalami perubahan yang radikal. Tidak hanya pemahaman Alkitab kita menjadi lebih baik, kita tidak hanya menjadi lebih rajin dan lebih taat atau lebih saleh, tidak hanya kita lebih percaya diri untuk melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di atas segalanya, melalui kelahiran yang baru, kita menjadi pribadi yang baru, seutuhnya, seperti manusia yang diciptakan baru. Karena itu, setiap langkah dan keputusan hidup kita hanya dipandu oleh kuasa Allah. Ciri yang paling jelas adalah kita semakin mengasihi, kita semakin tulus. Sebelum lahir kembali, kita terbiasa menolong dan mengharapkan balasan. Namun sesudah lahir kembali, kita mengasihi tanpa batas. Tidak ada alasan untuk menahan kebaikan kepada semua orang, bahkan orang-orang yang membenci atau orang-orang yang tidak berada dalam kelompok kita. Tema kita selama bulan Mei diungkapkan dengan kata-kata berikut. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Menarik, kesaksian merupakan salah satu kata kunci dalam Injil Yohanes. Berulang-ulang kali dipakai untuk menegaskan
pesan yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Bahkan bagian pertama dari Injil Yohanes itu berbicara tentang kesaksian. Tidak semua orang berani dan siap untuk menjadi saksi Tuhan. Apalagi jika resiko yang harus ditanggung terlalu besar. Itulah sebabnya menjadi saksi Tuhan merupakan persoalan yang tidak sederhana. Bersaksi tidak mungkin dilakukan hanya sebatas mengisi waktu luang. Bersaksi mungkin saja menjadi sesuatu yang menarik dilakukan oleh orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengalaman, atau orang-orang yang besar lainnya. Tetapi bersaksi sebenarnya adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, apapun situasi kehidupan yang sedang digumulinya. Hidup bersaksi menuntut lebih daripada yang dapat kita bayangkan. Saudara-saudari sekalian, hendaklah kehidupan kita sendiri menjadi kesaksian yang paling otentik bagi dunia di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita dalam kerendahan hati dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dapat kami alami dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak selalu merupakan kesaksian yang hidup bagi dunia di sekitar kami. Kami sering merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan ketika berhadapan dengan dunia yang semakin lama semakin tidak menerima keberadaan kesaksian kami, bahkan keberadaan kami. Ada banyak orang yang harus menderita, teraniaya karena kebenaran. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, pimpin hidup kami dan hidup banyak orang yang berhadapan dengan dunia yang tidak selalu akrab bagi mereka. Pimpin kami ya Tuhan untuk berani, untuk bersikap, untuk mewartakan kebenaran-Mu. Dan pimpin kami untuk menyatakan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak hanya melalui doa-doa dalam persekutuan-persekutuan kami, tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun resiko yang harus kami tanggung. Ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kami memohon kekuatan serta hikmat yang bersumber dari Engkau untuk menjalankan panggilan bersaksi kami di tengah dunia. Kami belajar banyak ya Tuhan tentang hidup yang hanya diubahkan oleh kuasa roh. Kami belajar bahwa hidup kami sendiri harus senantiasa dipersembahkan bagi Tuhan untuk diubahkan oleh kuasa Tuhan, bukan karena kemampuan, bukan karena kegiatan kami, bukan karena ambisi kami, bukan karena kesalehan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah terbesar dalam pengorbanan Kristus bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyafaat untuk gereja kami, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, sebagai gereja di antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau tuntun para pemimpin kami yang berusaha untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk melayani, untuk membawa gereja-Mu untuk semakin mengenal Kristus dan menjalankan misinya, bersaksi, melayani di tengah-tengah dunia ini. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, bagi para pendeta, para penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda yang membantu dalam pelayanan. Siapapun mereka ya Tuhan, Engkau yang memimpin hidup mereka untuk melayani dengan penuh ketulusan, dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami,
negara Republik Indonesia yang kami cintai. Engkau memimpin para pemimpin kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau tuntun mereka untuk menjadi sosok pemimpin yang bertanggung jawab, yang bijaksana. Nama Tuhan dimuliakan melalui karya-karya mereka juga untuk membawa bangsa ini kepada kesejahteraan, kepada keadilan dan kebenaran yang hanya bersumber dari pengenalan akan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan pemimpin kami pada level yang lain, bahkan yang sampai yang terendah sekalipun Engkau yang menolong. Berkatilah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, mereka yang harus berhadapan dengan banyak persoalan, penderitaan, baik itu sakit, penyakit, pengangguran, penderitaan lainnya ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi mereka. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang melayani di bidang-bidang yang belum tersentuh oleh kebanyakan orang. Pimpin mereka ya Tuhan. Berikan hikmat dan ketekunan untuk mengerjakan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah anak-anak muda, khususnya di gereja Kalimat Evangelis, untuk dapat melayani dengan sepenuh hati, dengan bijaksana, untuk menjauhi apa saja yang buruk dan selalu menghampiri persekutuan dan melayani. Pimpin mereka ya Tuhan. Pimpin sesepuh-sesepuh kami, khususnya di lingkungan gereja Kalimat Evangelis, Jemaat GKI DKI Jakarta. Engkau yang memimpin mereka untuk tetap menikmati, mengalami kebaikan Tuhan di masa tua mereka. Kiranya tetap mereka dapat menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian hidup bagi setiap orang yang berjumpa dan berinteraksi dengan mereka. Berkatilah ya Tuhan secara khusus pemimpin di jemaat di GKI DKI Jakarta. Engkau memimpin Pak Pendeta Edi Liverda, Ibu Ina Sisani, Ibu Pastria Eketara yang melayani di jemaat ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, sukacita dalam melayani, dan kegembiraan untuk dapat menjadi saksi di tengah wargamu di jemaat ini ya Tuhan. Berkatilah jemaat GKI DKI Jakarta dimanapun mereka berada. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara kehidupan mereka di tengah pergumulan-pergumulan yang barangkali mereka hadapi. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau punya jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat kami, khususnya ketika kami sedang mengupayakan suatu tempat yang representatif bagi kami untuk melayani, untuk bertemu, untuk berbagi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan di antara jemaat-Mu di DKI Jakarta ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala harapan-harapan kami, cita-cita kami sebagai gereja-Mu, khususnya di tempat ini. Engkau yang memimpin kami semua untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia. Doa ini ya Tuhan kami naikkan dan kami akhiri dengan doa yang pernah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, ungkapan kasih dan syukur atas berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pergumulan pelayanan di masa pandemi ini berdampak kepada pelayanan gereja-gereja, termasuk Gereja Kalimantan Evangelis dan juga terkhusus GKE DKI Jakarta, yang berdampak pada penurunan keuangan untuk biaya operasional gereja. Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan juga partisipasi Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan, dukungan Bapak Ibu dan juga termasuk kaum muda sangat berarti untuk kelangsungan pelayanan. Berilah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Nas, pengantar persembahan bagi kita, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang nyata dengan mengutus Putra-Mu bagi kami umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur atas kesempatan untuk melayani dan dipakai dalam pelayanan demi membantu orang lain. Kami membawa perpuluhan dan persembahan kami sebagai perwujudan kasih dan syukur atas berkat-Mu, dan juga kerinduan kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami Tuhan. Bersama itu kami juga menyerahkan majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah roh hikmat Tuhan dicurahkan, sehingga mereka mampu mengelola keuangan ini dengan baik untuk kepentingan gereja-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi NKB 105, Kau Terima Kuasa.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Biarlah kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKI DKI Jakarta. Mari terus jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.